Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya cara membuat table di SQL. Oke, hari ini agak beda ya teman-teman di judulnya. Di sini ada Postgre, ada MySQL. Kenapa? Karena ini ada beberapa masukan ya dari teman-teman yang nonton. Coba dong kasih contoh lain kalau misalkan selain pakai Postgre, misalnya pakai MySQL. Oke, jadi ini saya runut lagi ke belakang ya. Sebenarnya secara prinsip memang fitur-fitur yang ada di PostgreSQL maupun MySQL itu kurang lebih sama. Begitupun dengan database management system yang lain. Makanya nanti di sini saya akan jelasin contoh dari keduanya. Dan kebetulan memang kalau untuk create table ini nggak jauh berbeda ya satu sama lain. Oke, teman-teman, untuk yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang. Jangan lupa untuk nonton video-video yang sebelumnya dulu, supaya teman-teman nyambung nih dengan video yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan bahas cara membuat table atau biasa disebut dengan create table. Oke, create table tuh sebenarnya apa ya, teman-teman? Oke, jadi create table itu adalah sebuah statement atau pernyataan ya di SQL yang digunakan untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database. Yang kedua, nah ini ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan membuat tabel, bayangkan seperti kalau kita menggunakan Microsoft Excel ya, ataupun misalkan menggunakan aplikasi spreadsheet yang lain, kayak kita baru buka filenya aja tuh, kosong gitu kan. Nah, itu namanya membuat table. Nah, bedanya di sini memang kalau di SQL kita harus jelaskan gitu ya, beberapa hal gitu untuk membuat table, nggak cuma buka file aja. Dan untuk yang sebelumnya, di video pertama itu, jadi beda ya sama yang di video pertama. Kalau yang di video pertama itu kita hanya import table ya, teman-teman. Nah, ntar teman-teman bisa lihat ya, nonton dulu video yang pertama. Itu adalah database yang akan kita gunakan selama pelatihan di sini gitu ya, selama pembelajaran ini. Jadi, pastikan minimal banget video pertama, kedua, dan ketiga ditonton dulu. Oke, jadi gitu ya. Ketika kita membuat tabel baru di SQL itu nggak ada datanya, teman-teman. Bayangkan aja seperti sebuah file Excel kosong. Kira-kira seperti itu ya. Baru ada nama tabelnya aja, terus baru ada mungkin nama-nama kolom gitu ya. Oke. Nah, create table ini adalah sebuah statement yang termasuk ke dalam namanya data definition language. Nah, di video saya yang sebelumnya tentang dasar-dasar SQL dan istilah-istilah SQL, teman-teman akan tahu tuh ya, ada namanya data definition language, ada data query language, dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa nonton yang itu dulu supaya lebih paham. Oke, nah sinteksnya dasar seperti ini ya, teman-teman. Ketika kita mau membuat tabel baru, kita tulis dulu create table ya, bahasa Indonesia membuat tabel. Oke, terus kita masukkan nih nama tabelnya. Jangan lupa ya teman-teman, kita pastikan ketika membuat nama tabel itu sebisa mungkin nggak ada yang namanya spasi ya. Kalau misalkan mau pakai spasi pun biasakan menggunakan underscore atau mungkin ya dipepet aja sekalian gitu. Pokoknya kita harus membuat nama tabel itu yang menggambarkan isi dari tabelnya. Jangan sampai misalkan gini, nanti kita menggunakan sebuah tabel yang namanya profil siswa, tapi misalkan kita kasih nama tabel 01. Nah, itu nanti kita akan menyusahkan kita di kemudian hari gitu. Kita akan ngecek, kita buka dulu tabelnya, baru kita tahu tuh isinya apa. Jadi pastikan nama tabel yang kita buat dan nama kolom di dalam tabel-tabelnya itu tuh menggambarkan isinya. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman. Kira kita lanjut ya. Nah, setelah kita tulis nama tabelnya, buka kurung ya, masukkan nih kolom 1, terus masukkan tipe datanya apa, kolom 2 tipe datanya apa, kolom 3 tipe datanya apa, dan seterusnya. Jangan lupa ditutup dengan tutup kurung. Seperti ini. Nah, nanti di video berikutnya saya akan spesifik ya, bahas tentang tipe-tipe data apa yang sering digunakan di SQL. Sebenarnya tipe data itu ada banyak banget, dan mungkin juga tidak akan semuanya kita akan pakai sehari-hari gitu. Jadi nanti akan saya jelasin dulu yang umum kita gunakan sehari-hari, nanti baru yang ke khusus. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ya ke praktik, dan jangan lupa untuk download script yang akan kita gunakan hari ini ada di kolom description. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan tulis aja di komen supaya kita bisa berinteraksi secara langsung gitu ya teman-teman. Oke, kita akan geser dulu ke The Beaver untuk praktik. Oke teman-teman, kita udah geser ke The Beaver ya. Ini script yang udah saya buatkan untuk teman-teman praktik. Kita sama-sama bahas ya di sini ya. Oke, yang pertama itu kita ingin membuat tabelnya dulu nih. Di sini kita ingin membuat tabel yang namanya profil siswa.
Oke, ke gambar ya. Kalau misalkan profil siswa biasanya isinya kalau pasti nomor siswa, nama siswa, terus alamat, nomor HP dan seterusnya. Nah, makanya pastikan teman-teman ketika membuat sebuah tabel baru, judul tabelnya itu merepresentasikan isinya. Oke, itu kesepakatan yang harus kita lakukan setiap saat ya dan kita yakini. Oke, nah terus kita lanjut ya. Nah, di sini eh, kolom pertama itu memang pada umumnya adalah disebut dengan primary key, teman-teman. Primary key itu adalah sebuah kolom yang membuat nilainya itu pasti unik ya dibandingkan dengan baris-baris yang lain gitu. Contohnya kita deh nih kalau misalkan kita bayangkan sebagai seorang warga negara gitu ya, warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia itu pasti punya yang namanya NIK, nomor induk kependudukan. Dan NIK itu sifatnya pasti unik ya. Antara saya sama teman-teman yang sedang nonton kali ini pasti beda, nggak mungkin kita sama. Kalau sama itu pasti ada kesalahan, teman-teman. Nah, pasti hanya salah satu yang benar, kira-kira seperti itu. Nah, sama juga dengan nomor siswa di sekolah. Nomor siswa itu pasti unik antara siswa di kelas yang sama ataupun di kelas yang berbeda. Jadi nggak boleh sama. Nah, makanya itu biasa digunakan sebagai primary key. Nah, primary key apa? Teman-teman bisa nonton dulu video sebelumnya terkait dengan dasar-dasar atau dan istilah-istilah yang sering kita gunakan di SQL. Oke. Nah, ya, di sini kita masukkan ini nama kolomnya, kolom yang pertama. INT ini tipe datanya, teman-teman. INT ini kependekan dari integer atau bilangan bulat. Nah, di sini nomor ID siswa bisa macam-macam ya, bisa kombinasi antara huruf dan angka, bisa angka aja, bisa macam-macam gitu. Terserah teman-teman yang sebagai yang mendesain database-nya, tapi umumnya memang menggunakan integer gitu ya atau bilangan bulat. Nah, di sini ya primary key. Terus kita geser ke kolom yang kedua, kita masukkan di sini kolom kedua namanya nama lengkap. Nah, di sini ada tipe data yang mungkin teman-teman baru pernah lihat ya, namanya varchar atau kependekan dari variabel karakter. Jadi kalau di sini kita bisa input nama orang ya. Nama orang kan ya macam-macam gitu ya. Kayak misalkan saya Anas Wicaksono berapa digit, misalkan siapa nih Budi 4 digit gitu, atau Sudarsono berapa digit gitu kan, macam-macam tuh. Nah, makanya kalau di sini kita berarti bisa ngisi namanya itu antara 0 sampai 50 karakter, kira-kira seperti itu. Terus tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir di sini jelas ya, formatnya adalah kalau di SQL yang umum adalah tahun, bulan, baru hari ya atau tanggal. Lalu ada jenis kelamin. Nah, di sini kan tadi ada varchar, ada char ya. Char itu karakter. Nah, bedanya ya kalau misalnya di sini char 1, berarti cuma boleh 1 karakter, teman-teman. Nah, kebetulan di sini jenis kelamin ya. Ya pilihannya cuma 2, L atau P. L itu mewakili laki-laki, P itu mewakili perempuan. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini ada lanjut email, ada varchar, sama ya sama ini, bedanya ini 100. Itu bebas, teman-teman mau ditulis 100 atau berapa. Tapi nggak usah kebanyakan juga gitu. Nah, di sini ada lagi namanya unique. Unique ini nanti akan kita bahas ya di video selanjutnya. Ini namanya constraint, teman-teman. Constraint. Jadi harus dipastikan semua nilai yang ada di kolom email ini tidak boleh sama antar baris. Misalkan email saya anas.wicaksono@gmail.com gitu ya. Terus ada lagi orang yang mau pakai email saya gitu. Kayak misalkan kita mau bikin akun di sebuah website ataupun di sebuah sosial media, pasti kalau email kita udah pernah dipakai orang lain, itu nggak akan bisa dipakai lagi. Kira-kira kayak gitu. Itu constraint-nya namanya unique. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di video selanjutnya. Terus kita lanjut, ada nomor telepon, varchar juga. Nah, ini ada alamat, teks. Kalau teks ini nggak dibatasin ya, boleh panjang banget gitu ya. Terus ada IPK, indeks prestasi kumulatif. Ini ada tipe datanya desimal. Akan saya jelaskan di video berikutnya. Lalu ada waktu pendaftaran, dari sini ada timestamp. Kalau di sini cuma date, tanggal. Kalau timestamp ini bedanya dia ada jam, menit, sama detiknya gitu. Terus ini is active, tipe datanya itu boolean. Boolean ini adalah tipe data true or false, benar atau salah. Dan di sini cuma nandain ya, ini murid aktif atau enggak, siswa ini aktif atau enggak, kira-kira gitu. Nah, kan tadi udah kita bahas ya, kalau misalkan create table itu seperti membuka file Excel baru, kosong, nggak ada isinya. Nah, ketika kita udah bikin ini, baru tabelnya aja nih. Kan ini kebetulan saya udah bikin ya tabelnya di sini. Ya, di sini ada namanya nilai profil siswa ya.
Mana ya? Kok nggak ada ya? Sebentar. Oke. Gitu ya. Misalnya profil siswa gitu. Nah, kita udah ya, isinya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti di sini setelah dibuat tabelnya gitu, jangan lupa untuk insert. Nah, ini ada apa? Komen yang lain ya, yang mungkin akan saya bahas di video selanjutnya lebih jelas gimana caranya insert data ke dalam sebuah tabel yang kosong ataupun tabel yang udah ada isinya. Nah, kayak gini teman-teman. Kita harus spesifik nama tabelnya, kolom-kolomnya sebutin satu persatu. Nah, langsung kita masukkan value-nya pun satu persatu. Satu, namanya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak gini, nah nanti jadinya seperti ini ya, teman-teman. Kita punya sebuah tabel yang sudah ada value atau datanya, atau isinya. Nah, ini ada ya, nomor siswanya 1, namanya saya, Anas Wicaksono, lahir 93 Desember 93 Desember tanggal 25, jenis kelamin laki-laki, alamat emailnya ini, dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu ya, teman-teman. Untuk create table itu simple, teman-teman, simple. Tapi teman-teman harus paham. Nah, ini ya, ini tadi profil siswa udah terbuat, ukuran datanya 49,152 byte. Nah, kira-kira gini, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar, atau teman-teman bisa juga berkunjung ke profil LinkedIn saya untuk kita berkoneksi ya. Kalau mau tanya-tanya juga silahkan. Jadi sekian dulu teman-teman untuk pembahasan hari ini terkait create table dan sedikit gambaran ya tentang tipe-tipe data, terus juga tentang cara insert data ke dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, terus juga di sini saya kasih gambar sedikit kalau misalnya karena data ini mungkin nggak akan saya pakai lagi gitu ya di kemudian hari, kita juga bisa menjalankan fungsi yang namanya drop table. Drop table itu kebalikannya dari create table. Drop table itu menghapus tabelnya. Gini ya. Kalau drop table biasanya dikasih warning karena ini adalah perintah yang berbahaya, menghilangkan data. Oke, saya jalankan. Oke, ini salah ya. Saya belum ganti namanya. Profil siswa nih harusnya nih. Nah, udah ya. Berarti tabel yang barusan kita buat udah hilang. Oke, sekian teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga terus semangat. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya.